Halo, kenalin nama aku Nanda Amalia dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3C. Di video kali ini aku mau membahas mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain ataupun masyarakat. Usia kerja yang siap melakukan pekerjaan yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Kemudian, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, misalnya dokter, guru, insinyur, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan terlebih dahulu, misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, tentunya jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS RI pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja di Indonesia sebanyak 125,3 juta orang, yang merupakan sumber daya yang sangat potensial dalam menghadapi pasar global mendatang. World Bank pada tahun 2013 menyebutkan bahwa kinerja ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di Asia Timur Pasifik. Hal ini karena didukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan ekonomi yang mendukung, dan sektor jasa yang berkembang pesat. Selanjutnya, kita melihat tenaga kerja di Indonesia dari sisi penawarannya. Sayangnya, kondisi tenaga kerja kita masih rendah daya saingnya, baik dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian dengan bidang yang ditekuni, dan lain-lain. Rendahnya daya saing disebabkan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja, serta kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan. Di samping itu, kondisi pasar kerja juga pada pasar yang kurang berkualitas, sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah. Upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa sistem sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Contohnya, meningkatkan sumber pendanaan dalam rangka meningkatkan keahlian tenaga kerja. Contohnya, menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui rekomendasi kebijakan melalui peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Kemudian, bisa juga dengan identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Rekomendasi kebijakan melalui penciptaan lapangan kerja dengan cara mendorong pekerja setengah menganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna. Yang keempat, meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan cara menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan mengembangkan sistem pengawasan tenaga kerja melalui mengembangkan sistem pengawasan tenaga kerjaan. Dengan adanya strategi di atas, diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia bisa diatasi dan semakin banyak tenaga kerja yang berpendidikan ataupun yang memiliki skill yang sesuai. Tahu nggak sih, kita juga termasuk yang diharapkan mampu mengentaskan masalah pengangguran ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan generasi yang akan mewujudkan Indonesia emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Beliau menerangkan para pelajar atau mahasiswa dan lulusan universitas pada jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun. Menurutnya, pada masa Indonesia berusia 100 tahun, yaitu 2045, usia mereka masih sekitar 40 tahun ke atas yang merupakan usia puncak karir bagi profesional. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya adalah dalam jumlah produktif, yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, yaitu usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Pada periode tahun
tahun 2020 sampai 2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah ekonomi seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Terus gimana nih buat kalian yang meneruskan di perguruan tinggi? Kalian bisa berfokus pada program studi yang kalian ambil dan mencari magang atau pelatihan yang relevan dengan prodi kalian. Kalau merasa salah jurusan, kalian bisa mencari bahasan kalian, kemudian merumuskan dari sekarang beberapa tahun ke depan apa sih yang kalian impikan, kemudian rumuskan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencari tujuan kalian tersebut. Kalian bisa mulai dengan mencari pelatihan, bisa mulai dengan pelatihan gratis baik online maupun offline. Setelah itu, coba implementasikan dengan mengikuti magang baik offline maupun online untuk mengukur sejauh mana dirimu siap dengan hal yang akan kalian raih itu. Kalian bisa juga dengan mengikuti beberapa organisasi yang mendukung perkembangan kalian, baik sosial, baik soft skill maupun kepribadian kalian. Oke, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Lebih lanjut, kita bahas di kolom komentar. See you guys.